Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Razi Aulia, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Nah, kawan-kawan, karena Razi mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, yuk kali ini kita bahas tentang teori pemerintahan. Dikatakan oleh Koswara dalam bukunya terbit tahun 2002 pada halaman 29 bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah dalam arti luas mengikuti seluruh kegiatan pemerintah baik secara bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, kalau misalnya dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja. Nah, selanjutnya Koswara dalam bukunya terbit tahun 1999 pada halaman kelima menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintah negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dan upaya mencapai satu tujuan negara. Nah, kawan-kawan, ilmu pemerintahan ini merupakan ilmu terapan loh karena mengutamakan segi penggunaan dalam prakteknya, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah yaitu penguasa dengan yang diperintah yaitu rakyat. Nah, kawan-kawan, objek material ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek materi ilmu politik, ilmu ADN negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara itu sendiri, yaitu negara. Nah, objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya, baik hubungan antar pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga, serta hubungan antar departemen. Termasuk di dalamnya pembahasan output pemerintah seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan, serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa. Nah, kawan-kawan, asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir pada prinsip-prinsip yang menjadi pegangan kita. Nah, ada beberapa azas pemerintah, antara lain azas aktif, yang kedua azas mengisi yang kosong atau Frist-Bester, azas membimbing yaitu azas phrase assessment, azas dengan sendirinya. Nah, azas historis, azas etis, dan azas determinant de power. Nah, menurut Talizi Zuhu Ndara, pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Nah, pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Nah, pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan pemerintahan desentral. Nah, pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang dimaksud ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan, keamanan, peradilan, luar negeri, dan moneter. Nah, dalam bukunya Ermaya pada tahun 1998 di halaman 6 dan 7 membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamiknya. Nah, selanjutnya karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo-Saxon menurut Koswara pada bukunya tahun 2003 pada halaman 3 lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal. Antara lain, yang pertama, partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan. Nah, yang kedua, tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif. Nah, yang ketiga, tanggung jawab pegawai peradilan biasa. Dan yang keempat adalah sifatnya lebih desentralistik. Nah, kemudian menurut Koswara lagi pada tahun 2003 bukunya halaman 3,
karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada sistem kontinental antara lain yang pertama yaitu pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif, dan yang kedua terdapat dominasi dominasi orientasi nasional. Yang pertama, pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif. Nah, yang kedua terdapat dominasi otorisasi nasional. Nah, yang ketiga profesionalisme aparat pemerintah. Nah, yang keempat memisahkan secara psikologi dari rakyat biasa dan tanggung jawab pemerintah kepada peradilan administrasi. Nah, yang kelima kecenderungan sentralistik. Nah, C.F. Strong dalam Koswara tahun 2003 pada halaman 247 memberikan makna pemerintahan sebagai berikut. Nah, pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintahan mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, baik di dalam maupun di luar. Nah, untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain yang pertama kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kemudian kekuatan legislatif atau pembuatan undang-undang, serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan. Nah, semuanya kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Nah, pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintah, yaitu institusional, kemudian kewenangan pemerintah, yaitu authority, kemudian cara memerintah, technical, to govern. Nah, wilayah pemerintahan, state, local, rural, and urban, dan cara sistem pemerintah, government system, dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Nah, teman-teman, Bayu Sriyaningrat dalam buku Supriyatna pada tahun 2007 halaman 2 bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar pemerintah menunjukkan yang pertama adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintah. Yang kedua adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah. Yang ketiga, adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah. Kacau. Yang ketiga, adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah. Dan yang keempat, adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah. Nah, sebagian kita juga melihat pendapat dari Rashid dalam Supriyatna pada bukunya tahun 2007 halaman 2 mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur, yaitu undang-undang, juga mengurus, mengelola, dan memerintah, memimpin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Nah, pemerintahan mengandung unsur yang secara filosofis berkaitan erat dengan badan pemerintahan, yaitu pemerintah, dan yang sah secara konstitusional. Kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan, cara dan sistem pemerintahan, fungsi sesuai dengan kekuasaan pemerintahan dan wilayah pemerintahan. Nah, mengenal pembagian badan publik, John Locke seperti yang dikutip Koswara pada bukunya tahun 2005 pada halaman 21 menemukan bahwa pemisahan kekuasaan negara dalam 3 bidang, yakni yang pertama kekuasaan dalam bidang legislatif, yaitu kekuasaan pembuatan undang-undang, dan yang kedua kekuasaan di bidang eksekutif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan di bidang federatif, yaitu kekuasaan dalam melakukan hubungan luar negeri. Nah, kerangka pemikiran Locke kemudian lebih dikembangkan oleh Montesquieu, dipertegas kembali
dan pemikirannya dikenal dengan konsep trias politika. Montesquieu dengan ajaran trias politika, yaitu raja, yang dikenal dalam bukunya Esprit des Lois, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan. Dengan kerangka pemikiran Locke kemudian lebih dikembangkan dan dipertegas lagi oleh Montesquieu dalam pemikirannya yang dikenal dengan konsep trias politika, ya, dengan teori pemisahan kekuasaan. Seperti dikutip Koswara pada tahun 2001 halaman pertama, membagi badan-badan kekuasaan dalam 3 lembaga, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam bidang melaksanakan segala sesuatu yang dimanatkan oleh undang-undang atau yang menjalankan undang-undang. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan yang tegas, diharapkan terjaminnya kebebasan masing-masing lembaga dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, pembagian kekuasaan dalam bentuk negara menjadi 3 kelompok ini mutlak harus diadakan. Sebab dengan adanya pemisahan secara ketat ini akan dapat dijamin adanya kebebasan dari masing-masing kekuasaan. Nah, dasar pemikiran Locke dan Montesquieu di zaman modern kemudian mengalami perkembangan yang amat pesat. Mekanisme kelembagaan yang dulu belum menyentuh persoalan-persoalan teknik dan operasional terus mengalami perbaikan-perbaikan. Namun demikian isu-isu yang dikembangkan tetap tidak berubah, yaitu pembatasan kekuasaan negara melalui mekanisme kedaulatan rakyat, yaitu demokratisasi.